Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zulfasana dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bella, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat rendah. Indonesia merupakan negara yang mempunyai iklim tropis, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Salah satu contoh tumbuhannya yaitu Bryophyta atau kita sebut dengan tumbuhan lumut. Tumbuhan Bryophyta ini memiliki kurang lebih 16.000 spesies. Umumnya tumbuhan lumut ini berkembang biak di daerah yang lembab dan basah. Tumbuhan lumut ini bersifat autotrof karena menghasilkan sel-sel plastida yang menghasilkan klorofil. Tubuh lumut dikelilingi oleh kutikula lilin yang dapat mengurangi penguapan yang berlebihan dari tubuhnya, sehingga dapat memungkinkan tumbuhan lilin ini dapat berkembang biak di tempat yang tidak terlalu basah. Tumbuhan lumut ini tergolong dalam tumbuhan lumut Cormophyta berspora, karena tumbuhan lumut ini menghasilkan spora sebagai tempat perkembangbiakannya. Tumbuhan lain yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan lumut atau Bryotes dalam bahasa Yunaninya yaitu bryon yang berarti lumut, sedangkan phyton berarti tumbuhan. Dimana yang kita ketahui bahwa tumbuhan lumut ini memiliki jenis-jenis dan ciri-ciri yang berbeda, namun ada juga yang hampir sama. Tumbuhan lumut ini biasanya berwarna hijau karena menghasilkan sel-sel dengan plastid yang menghasilkan klorofil A dan B, sehingga lumut ini termasuk ke dalam tumbuhan autotrof. Tubuh dari lumut ini didapat dibedakan menjadi dua, yaitu gametofit dan sporofit. Para ahli, struktur dari lumut atau Bryophyta ini masih bertalus, tetapi ada lagi yang mengatakan bahwa struktur dari lumut ini yaitu berkomus atau memiliki akar, batang, dan daun. Tetapi struktur dari tumbuhan lumut ini adalah peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkomus. Tumbuhan lumut ini dapat berkembang di tanah dengan menggunakan dua adaptasi. Yang pertama, tubuh lumut diselubungi oleh kutikula lilin sehingga dapat mengurangi penguapan pada tubuhnya. Yang kedua yaitu gamet-gametnya berkembang di dalam gametanium, sehingga zigot hasil fertilisasi berkembang di dalam pelindung yang berbentuk seperti jaket atau payung. Pada lumut belum memiliki pengangkut yaitu xilem dan floem, maka air masuk ke dalam tubuh lumut secara indisisi. Setelah itu didistribusikan ke dalam bagian-bagian tubuh lumut secara diffuse, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Sistem pengangkut yang dimiliki oleh tumbuhan lumut membuat habitat tumbuhan lumut ini hanya berkembang di tempat yang redup atau lembab dan basah. Lumut ini memiliki tinggi berkisar 20 cm. Dan lumut ini memiliki pergiliran keturunan atau disebut metagenesis. Lumut berkembang biak dengan cara melakukan aksesual atau seksual. Reproduksi tumbuhan lumut secara seksual ialah dengan pelaburan antara spermatozoid dengan ovum dalam perantaraan air. Zigot hasil fertilisasi akan berkembang menjadi embrio. Lalu sporofit diploid atau 2N yang memiliki sporagium atau kotak spora yang menghasilkan spora hosmospor. Sedangkan reproduksi lumut secara aseksual ialah spora haploid
yang menghasilkan dalam sporadium akan tumbuh dengan menjadi protonema dan kemudian menjadi gametofit. Ciri dari tumbuhan lumut atau bryophyta ini yaitu memiliki pergiliran keturunan atau metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, perkembangbiakan dari lumut ini memiliki dua fase. Yang pertama yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporofit atau diploid. Lumut memiliki dua alat perkembangbiakan atau gametanium, yaitu archegonium sebagai sel gamet betina dan antheridium sebagai sel gamet jantan. Berikut ini adalah ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum. Yang pertama, merupakan bentuk peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan yang berkomus, mengalami pergiliran keturunan generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi sporofit ialah generasi yang menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit yaitu generasi yang menghasilkan gamet. Tumbuhan lumut ini berbentuk lembaran. Tumbuhan ini kecil yang memiliki bagian akar atau rhizoid, batang, dan daun. Tumbuhan lumut ini menyerap air secara imbibisi. Ukuran dari bryophyta ini yaitu berkisar 1 sampai 2 cm. Tumbuhan bryophyta ini termasuk golongan tumbuhan organisme multiseluler. Tumbuhan bryophyta ini tidak berpembulu, maksudnya itu tidak memiliki akar, batang, dan daun yang semu atau tidak tersejati. Tumbuhan ini termasuk ke dalam tumbuhan talus. Bryophyta ini adalah peralihan antara Talophyta ke Carmophyta. Nah, Talophyta ini adalah tumbuhan yang talus karena tidak memiliki akar, batang, dan daun. Salah satu contohnya yaitu tumbuhan ganggang. Selanjutnya itu tumbuhan Carmophyta. Carmophyta ini adalah tumbuhan yang berkomus. Maksudnya itu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Jadi tumbuhan bryophyta ini termasuk ke dalam tumbuhan yang peralihan antara Talophyta ke Carmophyta karena memiliki akar, batang, dan daun yang semu atau tidak sejati. Perkembangbiakan tumbuhan bryophyta ini yaitu di tempat yang lembab dan basah dan tidak kena pancaran sinar matahari atau terlindung dari sinar matahari. Salah satu contoh tempatnya yaitu di danau, sungai, di bebatuan, di tanah yang lembab, dan di tempat bangunan-bangunan yang tua. Tumbuhan bryophyta ini yaitu berwarna hijau karena mengandung klorofil dan menghasilkan fotosintesis atau autotraf. Tumbuhan bryophyta ini berkembang biak secara spora. Dinding-dinding selnya yaitu dilindungi dari selulosa. Tumbuhan bryophyta ini memiliki kegiliran keturunan yaitu dalam fase gametofit dan fase sporofit. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam klasifikasi atau jenis-jenis atau kelas-kelas dari tumbuhan bryophyta ini. Yang pertama yaitu tumbuhan Hepaticophyta atau disebut dengan lumut hati. Yang kedua yaitu bryophyta atau disebut dengan lumut daun. Selanjutnya itu Ancotherophyta atau disebut dengan lumut tanduk. Tumbuhan lumut atau bryophyta ini bagi manusia yaitu satu spesies lumut Markhanthia polymarpa yaitu digunakan sebagai obat penyakit hepatitis. Yang kedua yaitu spesies lumut gambut yang bermanfaat sebagai pengganti kapas. Yang ketiga yaitu Cephalozoela Masalogoi
Spesies lumut ini berkembang biak di tanah atau di batuan yang mengandung tembaga sehingga dapat digunakan sebagai indikator sebagai keberadaan tembaga tersebut. Yang keempat yaitu Apselium lidus, yaitu digunakan oleh manusia sebagai tanaman hias. Peran tumbuhan lumut sebagai atau dalam ekosistem. Peran tumbuhan lumut ini di ekosistem yaitu berperan sebagai pengandung oksigen dan itu sebagai penyimpan air karena sifatnya yang seperti spon dan sebagai penyerap polutan lumut. Manfaat tumbuhan lumut atau Bryophyta ini yaitu jenis lumut sphagnum sebagai alat utama bahan bakar, sebagai aditif lahan perkebunan, dan sebagai PTKK ketika mengalami luka yang sangat menyerap dan mempunyai kekayaan antibakterial. Saya akan masuk ke dalam klasifikasi atau kelas-kelas dari Bryophyta atau disebut dengan lumut ini. Yang pertama kita masuk ke dalam klasifikasi yaitu Hepaticophyta atau disebut dengan lumut hati. Lumut hati ini memiliki kerajaan-kerajaan atau klasifikasinya. Yang pertama yaitu Kingdom Plantae, yang kedua yaitu divisi itu Marchantiophyta, selanjutnya yaitu kelas yaitu Marchantiosida, yang selanjutnya ordos yaitu Marchantiales, dan famili yaitu Marchantiaceae, genus Marchantiae 1753, yang terakhir spesies Marchantia polymarpa. Sesuai dengan namanya, yaitu lumut hati ini memiliki ciri khas yaitu seperti lembaran-lembaran kecil atau tipis dan memiliki lengkungan-lengkungan yang berbentuk hati. Lumut hati ini termasuk dalam tumbuhan bertalus. Pada umumnya lumut hati ini tidak memiliki akar, batang, dan daun seperti Marchantia dan Lunularia. Tetapi tumbuhan lumut hati ini ada yang memiliki daun, contohnya seperti Janger lularia. Sebagiannya juga lumut hati ini berkembang biak di permukaan air seperti spesies Nicorcarpunatan. Ini adalah lumut hati atau Hepaticophyta. Bagian-bagian dari lumut ini yaitu yang pertama rhizoid. Rhizoid adalah bentuk lembaran-lembaran sel yang memanjang mengandung zat makanan. Selanjutnya itu sebagai rhizoid ini itu sebagai pelekat dari kehidupannya. Itu melekat di berbatuan atau di danau-danau, di sungai. Ini adalah rhizoid sebagai alat pelekatnya. Selanjutnya itu gemekap ini. Gemekap adalah alat reproduksi secara vegetatif. Gemekap ini terdapat di dalamnya itu sporagium. Sporagium ini menghasilkan spora. Ketika air hujan yang turun masuk ke dalam gemekap ini, sporagium ini akan mengeluarkan sporanya sehingga menghasilkan lumut hati yang baru. Ini adalah sporagium. Ini sporagium Calyptra. Calyptra adalah tudung dari sporagium. Hepaticophyta ini atau lumut hati ini itu alat produksinya yaitu secara aseksual dan seksual. Aseksualnya yaitu ketika gamekap ini terkena air, maka di dalam
di dalamnya ini atau disebut dengan sporagium itu akan mengeluarkan lumut yang baru atau menghasilkan lumut yang baru. Kalau secara seksual, yaitu gamet betina dan gamet jantan akan menyatu dan menghasilkan tumbuhan lumut yang baru juga. Itulah dari klasifikasi dari tumbuhan lumut atau Hepaticophyta. Masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu Bryophyta atau disebut dengan lumut daun. Tumbuhan daun atau Bryophyta ini adalah tumbuhan yang tidak berpembuluh, namun tumbuhan ini termasuk yang berspora. Tumbuhan Bryophyta ini memiliki ukuran tubuh yang kecil, yaitu sampai berkisar 1 sampai 50 cm. Kita masuk ke dalam bagian-bagian dari lumut daun ini atau Bryophyta ini, yaitu ini adalah lumut daun. Bagian-bagian dari lumut daun ini yaitu memiliki akar. Akar ini dinamakan sebagai rhizoid. Rhizoid merupakan daerah sel yang memanjang atau filamen seluler menyerupai akar. Melalui rhizoid ini tumbuhan dapat melekat pada benda tempat hidupnya. Rhizoid ini adalah berbentuk akar serabut, seperti serabut. Berbentuk akar serabut, sehingga sangat mudah untuk dihilangkan atau kita cabut, sangat mudah. Selanjutnya yaitu batang. Batang ini tidak memiliki jaringan silem dan floem, sehingga proses pengangkutan air dan mineralnya hanya menerapkan sistem difusi yang menyebabkan prosesnya menjadi lambat atau lama. Proses pengangkutannya menjadi lambat atau lama. Selanjutnya yaitu bagian bunga. Bagian daun maksudnya, daun. Tersusun atas sel satu lapis yang cukup tebal, tetapi pada ibu tulang daun tersusun atas lebih dari satu sel lapis yang tebal. Karakteristik dari sel penyusun tersebut di tangannya berbentuk kecil, memanjang sehingga cukup sempit atau tidak longgar, serta terdapat kloroplas yang digunakan untuk proses fotosintesis. Ini fotosintesis pada tanaman yang bentuknya merupai jala. Itulah dari bagian-bagian dari tumbuhan lumut daun atau Bryophyta. Bryophyta ini merupakan salah satu tumbuhan lumut yang paling banyak dan dominan di wilayah Indonesia, yaitu banyak yang kita jumpai di setiap tanah yang lembab dan berbatuan, seperti di rumah-rumah yang atau bangunan-bangunan yang sudah tua pasti dikelilingi oleh lumut daun ini, dan di batuan-batuan yang seperti di sungai-sungai dan di tebing tinggi itu paling banyak ditempati atau ditumbuhi oleh lumut daun ini.
Baiklah, itu dari hasil morfologi dan anatomi tumbuhan Bryophyta atau lumut ini, yaitu dari tumbuhan lumut hati atau Hepaticophyta, dan lumut dari lumut daun atau disebut dengan Bryophyta. Itulah hasil dari penyampaian atau hasil dari penelitian saya sendiri atau Bella, sampai di situ penyampaian saya. Kalau ada salah kata atau salah perbuatan atau salah penyampaian tentang klasifikasi dari Bryophyta ini atau lumut ini. Sampai di sini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.